Hai, balik lagi nongkrong di garis lurus bareng gue, Rini. Pada tanggal 28 Oktober kemarin, masyarakat Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan mayat ayah dan anak yang telah membusuk di dalam rumah. Korban diketahui berusia 50 tahun dan korban ini berinisial HR. HR ini menikah dengan seorang perempuan yang berinisial NH yang berusia 31 tahun. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya berumur 4 tahun dengan inisial ADA. Dan anak kedua berusia 2 tahun dengan inisial AQ. Menurut pengakuan warga, keluarga ini dikategorikan adalah keluarga yang berkecukupan, bahkan lebih dari itu. Mereka bisa dikategorikan sebagai golongan menengah ke atas. Dibuktikan dengan kepemilikan mereka atas rumah yang memiliki 2 lantai dan di samping rumahnya tersebut terdapat 2 kontrakan milik keluarga ini. Dan tercatat rumah dan kontrakan ini atas nama HR. Terus mereka juga punya 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor. HR ini juga diketahui sebagai orang yang berpendidikan dan juga mempunyai usaha di bidang travel, haji dan umroh. Dan menurut pengakuan warga sekitar, keluarga HR ini lumayan tertutup nih dari lingkungannya, apalagi sang istri. Mereka tuh jarang banget interaksi dengan sesama tetangga. Paling ya kalau misalnya papasan di jalan, ya mereka cuma tegur sapa seadanya. Nah kalau misalnya ketemu di warung nih, terus papasan dengan istrinya, ya istrinya cuma senyum aja. Bener-bener tertutup gitu keluarga ini. Saking tertutupnya, pas saat akikah anaknya ini mereka nggak ngundang sama sekali tetangga-tetangganya. Paling ya mereka cuma ngundang keluarga-keluarga dekatnya aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan keluarga ini? Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke kronologi penemuannya. Bermula ketika warga sekitar mulai mencium bau tak sedap di tanggal 14 Oktober kemarin. Menurut pengakuan warga setempat, awalnya sih mereka nggak mencurigai rumah itu. Tapi lama-kelamaan sampailah 1 minggu setelah bau menyengat itu makin pekat, terus warga yang mencium bau ini pun mulai mencari-cari asal bau ini tuh dari mana. Mereka carilah ke selokan, ke got, siapa tahu ada bangkai tikus atau sejenisnya gitu. Setelah dicek berkali-kali, kayaknya bau menyengat ini bukan berasal dari got deh. Terus beberapa warga yang mencurigai kalau bau menyengat itu datang dari sebuah rumah. Ya benar, itu berasal dari rumahnya HR. Kemudian warga pun melaporlah hal ini ke Babinsa, Bintara Pembina Desa. Setelah warga melaporkan kecurigaan mereka, Babinsa pun datang tuh ke rumah tersebut untuk ngecek kebenarannya. Terus sesampai di rumah HR ini, Babinsa dengan beberapa warga ngetok-ngetok pintu. Nah, mereka ketok-ketok tuh, gak ada orang sama sekali yang nyaut. Setelah ditunggu-tunggu juga masih gak ada respon dari orang dari dalam rumah ini. Sedangkan bau menyengat itu makin pekat tuh. Terus di sini karena gak juga dapat jawaban, warga akhirnya berinisiatif untuk mendobrak pintu rumah ini. Setelah pintu rumahnya terbuka, betapa terkejutnya Babinsa, Serda Bambang Dwi dan warga melihat seorang wanita terduduk lemas di sofa yang ada di rumah itu. Dengan kondisi hampir seperti mayat hidup, tapi masih dalam keadaan sadar ya. Terus petugas Babinsa ini nanya tuh, "Bu, bapak sama anak-anak pada kemana?" Lalu ibu ini menjawab, "Oh ya, anak-anak sama bapak lagi keluar rumah." Terus karena kondisi ibu ini kayak nggak kelihatan sehat, ya nggak percayalah warga. Akhirnya warga memutuskan untuk memeriksa seluruh rumah ini. Pas mau menuju kamar tidurnya, yang di depan kamar tidur itu ada kamar mandi. Nah di depan pintu kamar mandi itu tergeletak seorang laki-laki dewasa yang posisinya pada saat ditemukan yaitu sedang tertelungkup dan sudah tidak bernyawa. Dan parahnya sudah dalam kondisi membusuk. Dengan penemuan mayat ini, petugas makin yakin kalau ada yang gak beres nih dari rumah ini. Akhirnya, warga dan petugas lainnya lanjut memeriksa keseluruhan
bagian rumah. Terus ada satu kamar yang terkunci. Makin curigalah petugas dan warga. Ini kok kamar terkunci ya? Kalau diketok-ketok nggak ada yang buka juga. Akhirnya mereka berinisiatif lah buat buka jendela yang ada di kamar itu. Soalnya kenapa gitu kamar ini terkunci? Setelah didobrak nih jendela kamar itu dari luar, petugas menemukan ada seorang anak yang berumur 4 tahun di atas tempat tidur. Dan balita ini menangis dengan suara yang sangat kecil banget karena saking lemesnya. Terus lewat jendela kamar yang didobrak tadi, anak tersebut diselamatkan. Gimana pun penyelamatan ini kan melalui jendela kamar ya, dan belum dicek seluruh ruangan itu. Setelah menyelamatkan anak itu, petugas lanjut membuka paksa pintu kamar ini nih. Setelah dibuka paksa, petugas dikejutkan lagi dengan penemuan mayat balita berumur 2 tahun yang posisinya berada di bawah kasur tempat anak sebelumnya tadi ditemukan. Anak ini ditemukan dalam posisi tertelungkup dan sudah mulai membusuk. Coba deh, menurut kalian aneh gak sih keluarga yang harmonis ini ditemukan dalam kondisi yang sangat membingungkan dan bisa dibilang agak mengenaskan, yang mana istrinya duduk di sofa, terus suaminya membusuk nih di depan kamar mandi, dan anak-anaknya terkunci di dalam kamar. Satu dari anaknya meninggal di kolong tempat tidur. Jujur gue merinding sih atas apa yang terjadi pada keluarga ini. Kayak apa ya penyebab semuanya ini? Terus setelah penemuan mayat bapak dan anak ini dibawalah ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi sementara ditemukan fakta yang mengejutkan. Yang pertama, kalau kedua mayat ini memiliki rentan waktu kematian yang berbeda. Sang bapak ini kehilangan nyawa lebih dari 10 hari setelah mayatnya ditemukan. Sedangkan sang anak baru meninggal 3 hari sebelum dievakuasi oleh warga. Yang kedua, faktanya yaitu di tubuh sang ayah ini tidak ditemukan sama sekali satupun luka. Sedangkan sang anak ditemukan luka di bagian wajah dan kening. Oke, ini kan baru otopsi sementara ya guys. Untuk hasil otopsi menyeluruh masih belum selesai. Jadi terkait informasi lengkapnya belum bisa gue dapetin ya guys. Dan kita juga belum tahu jelas nih penyebab sang bapak dan anak ini kehilangan nyawanya. Fakta selanjutnya yang mengejutkan yaitu penyidik menemukan ada bercak-bercak darah di sekitar tempat mayat HR ini ditemukan. Aneh banget kan, padahal dari hasil otopsi sementara tadi dibilang kalau di tubuh HR ini tidak ditemukan sama sekali bekas luka loh. Nah, darahnya ini lagi dianalisis oleh tim forensik untuk mengetahui siapa sih pemilik darah ini. Nah, selain pemeriksaan pada jasad, dokter juga melakukan pemeriksaan nih ke 2 orang yang masih hidup, yaitu sang istri dan juga anak sulungnya. Dokter mengungkapkan bahwa keduanya ini sangat lemah. Kondisi sang ibu ini terlihat lebih lemah dan lebih parah, dengan mulut yang sangat pucat, ya kayak kekurangan cairan dan asupan makanan gitu. Dan yang lebih mengherankannya, di tubuh sang ibu ini ditemukan bercak darah asing yang sampai saat ini belum diketahui tuh itu darah berasal dari mana. Dan lagi sang ibu ini gak pernah punya riwayat gangguan mental. Pas saat diperiksa dokter Diana, yang pada saat itu ialah yang bertugas memeriksa sang ibu ini, beliau bilang kalau sang ibu ini mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya kehilangan nyawa dan membusuk di depan matanya selama berhari-hari. Kita lanjut ke penemuan di TKP. Pada saat pertama kali rumahnya ini didobrak oleh penyidik, penyidik menemukan rumah ini dalam kondisi yang sangat berantakan. Kayak rumahnya tuh udah gak diurus dalam waktu yang sangat lama. Walaupun rumahnya itu berantakan banget, tapi perlengkapan di rumahnya itu bisa dikatakan cukup banget. Bahkan lebih dari cukup guys. Dan stok makanan dan bahan-bahan yang ada di kulkas itu masih banyak banget. Padahal kalau dibilang mereka kelaparan ya enggak juga. Soalnya di kulkasnya masih banyak banget bahan-bahan makanan yang bisa mereka olah. Terus ditemukan juga paket-paket sarung perlengkapan buat haji dan umroh di rumah mereka. Sedangkan di depan rumah mereka ada terpampang spanduk caleg berinisial AM yang diketahui itu adalah keponakannya HR. Penyidik juga bilang kalau mereka nggak menemukan kerusakan apapun. Bahkan mereka nggak menemukan jejak kaki atau sepatu asing dari rumah itu.
That's why penyidik bilang kecil banget kemungkinan ada orang lain yang mencoba masuk ke dalam rumah dan terlibat dalam kasus ini. Oke, sebenarnya tim penyelidik agak dibuat kesusahan untuk menyelidiki kasus ini. Soalnya saksi kunci sang istri ini masih dalam keadaan trauma berat, jadi sangat gak memungkinkan untuk dilakukannya investigasi lebih lanjut. Karena ini juga polisi jadi melakukan olah TKP yang lebih mendalam nih. Bahkan polisi melakukan olah TKP sebanyak 3 kali. Karena saksi kuncinya ini masih belum bisa dimintai keterangan, polisi pun mencari saksi-saksi lainnya. Pada tanggal 14 Oktober, ada seorang wanita bernama Dila, yaitu pemilik warung dekat rumahnya HR ini. Dia bilang kalau sang suami ini pernah datang ke warung untuk beli obat sakit kepala. Kemudian pada tanggal 16 Oktober lalu, istrinya HR ini juga sempat belanja nih obat diare ke warung milik Dila. Menurut pengakuan Dila, ia melihat NR ini dalam kondisi lemas dan sempoyongan. Bahkan Dila menawari NR untuk diantarkan pulang ke rumahnya, tapi NR pada saat itu menolak. Terus ada lagi saksi yang bernama Fitra, yang mengaku di awal Oktober kemarin sempat berinteraksi dengan HR ini. Beliau nanya tuh ke HR, "Bapak kok pucat banget sih?" Terus HR ini menjawab, "Iya nih, saya lagi gak enak badan." Nah, begitu keterangan dari saksi-saksi sekitar rumah Bapak HR ini. Nah, dari kasus yang gue bawain kali ini benar-benar bikin kita makin penasaran ya apa yang sebenarnya terjadi sama keluarga ini. Di sisi lain gue juga bingung, apalagi dengan fakta yang ditemukan. Ini jadi ngingetin gue ke kasus penemuan mayat di Kalideres yang mana 4 anggota keluarganya ini ditemukan meninggal semua dan dalam kondisi membusuk. Apalagi waktu meninggalnya mereka tuh berjarak beberapa hari. Yang makin membingungkannya adalah gak ada salah satu anggota keluarga pun yang meminta tolong kepada tetangga sekitar. Ya kayak ini satu anggota keluarga udah meninggal duluan nih. Harusnya 3 yang tersisa minta tolong dong. Atau histeris lah mengetahui bahwa satu anggota keluarganya ini meninggal. Tapi ini 3-3-nya malah satu persatu kayak menunggu nyawanya itu juga diambil gitu loh guys. Duh, serem kan? Nah, untuk kasus Kalideres ini kayaknya kita bahas di video selanjutnya aja ya. Sekian kasus hari ini. Kalau sekiranya info yang gue sampaikan ada kurang atau ada yang salah, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.